Ya. Halo, hari ini kita work from home. Ini andalannya ini, ya. Sambil nyantai lah ya, sambil makan ubi sama kopi. Ada jambu juga nih. That's Oh iya. me. Nah, ini sambil jawabin pertanyaannya mahasiswa. Ini kan wabah corona ini kan identik dengan ketakutan orang akan kematian gitu. Nah, kalian pernah nggak merasakan ada saat-saat dimana kita itu ngerasa kayaknya gue mau mati nih gitu. Kecilin dong deh suaranya. Nah, aku pernah dalam episode kehidupanku, aku pernah 3 kali ngerasa kayaknya gue mau mati nih gitu. Hey, don't say that. Pertama, waktu aku keguguran. Jadi waktu sebelum anak pertama, sebelum Gio dulu saya hamil. Terus hamil masuki minggu ke-6 kalau nggak salah, itu kehamilan, itu keguguran, blight of womb. Nah, tapi di waktu keguguran ini, jadi saya waktu itu dari tinggal di Depok terus ke Karolus. Nah, belum ditanganin, maksudnya belum, jadi dia kan bakal janin itu keluar sendiri gitu. Itu sakit banget, dan itu saya benar-benar ngerasa saya akan mati di situ. Jadi aku ingat banget itu di Karolus tuh perawatnya sampai kasihan banget lihat saya, karena kan nunggu besoknya dioperasi gitu kan, dioperasi maksudnya dikeluarin itu janinnya. Itu saya harus nahan sakit bener-bener. Itu perawatnya sampai bilang ngelus-ngelus, "Ibu sabar ya Bu, ini memang sakit banget, lebih sakit dari melahirkan," katanya. Jadi saya ingat waktu itu, aduh saking sakitnya, saya hanya merintih aja itu keringatnya segede-gede butir jagung kayak gitu. Tuh. Nah, tapi ya puji Tuhan akhirnya terlewati. Nah, yang kedua adalah waktu saya habis melahirkan Angel. Jadi ceritanya waktu Angel ini lahir masih belum ada sebulan lah. Udah sebulan lah ya, udah selesai masa nifas sih. Saya kan masih cuti. Gio Marian di situ juga masih balita gitu. Saya keracunan gitu. Keracunan dari ikan tongkol yang jadi beli sayur dari tukang sayur yang lewat gitu. Ternyata kan ada ikan tongkol tuh yang beracun. Aku juga baru tahu tuh yang warna abu-abu deh gitu. Nah, saya beli itu, terus saya masak gitu, terus makan. Terus beberapa jam setelah itu kebetulan ada tamu, ada saudara yang ke rumah ya. Nah, si tamu ini gini, kita ngobrol, terus istrinya bilang gini, "Mama Gio kok mukanya merah ya?" Gitu kan. "Ah, kenapa ya?" Gitu. "Ah, enggak kok, biasa," gitu. Nah, akhirnya mereka pamit. Setelah mereka pamit, makin lama muka saya merah semua. Itu merahnya itu persis kayak warna merah gitu loh, warna merah semua. Ya ampun. Nah, saya itu waktu itu Bapak Sigil tuh sempat kayak negative thinking tuh sama tamu tuh. Dia bawa apa ke sini, terus disiram-siramin rumah pakai minyak kayu putih. Aku sampai pikir, ya nggak mungkin lah ya, masa saudara kita datang lihat kita bawa sesuatu yang enggak gitu kan. Udah. Nah, aku enggak kalau itu keracunan, karena nggak tahu kalau ikan tongkol itu beracun. Terus saya sampai malam makin merah, tapi aku nggak kenapa-kenapa gitu loh. Jadi nggak lemas kan, cuman kayak jantungku tuh kayak deg-degan gitu loh. Aduh, di situ saya tahu nggak ya, aku benar-benar minta pada Tuhan. Aku lihat, aku pandangi si Angel ini masih kecil banget. Aku langsung ngebayangin kalau aku akan mati meninggalkan 3 anak yang masih kecil-kecil. Dan itu benar-benar aku mohon, sampai aku sebutin angkanya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kasih waktu aku sampai usia 40 tahun saja.
Karena waktu aku ngelahiran Angel itu usia 32 sampai 40 tahun saja. Setelah itu terserah kamu panggil saya panggil. Karena harapan saya setelah saya 40 tahun, Angel udah usia berapa? Saya nggak kebayang. Nah waktu itu akhirnya kita ini harus kemana? Kan di rumah nggak ada pembantu, saya cuma berdua aja sama suami sama ini. Terus akhirnya aku titipin ke ada ibu sebelah, di sebelah rumah itu seberang gitu. Aku titipin, kebetulan ada anak gadisnya. Orang ini kebetulan apa ya, cukup dekat lah sama kita karena apa ya, kebetulan sama-sama ya, sama-sama perantau, sama-sama inilah. Jadi aku titipin, kenapa Mama Gio, kenapa, katanya. Saya nggak tahu, saya mau ke dokter. Kebetulan ada dokter dekat itu, di seberang itu. Kan saya ke dokter, dokternya kasih, wah ini mah keracunan, katanya. Hah, keracunan dokter? Iya, tapi nggak apa-apa, ini nanti ntar juga ini kok, katanya. Nggak terlalu ini gitu. Jadi dikasih obat. Terus jadi saya kan udah nyiapkan diri, saya pasti harus diopnam. Jadi ke ibu ini udah dititipin, Bu tolong ya, tolong anak saya, tolong, saya bilang gitu. Nanti apa ini susunya, ininya segala macam. Pokoknya iya tenang aja Mama Gio, kita akan urus gitu. Cuman pokoknya pikiran saya itu udah kemana-mana lah. Udah akhirnya dikasih dokter ini, dokter apa, Elfrida Sinaga, ini makan ini aja udah pulang, katanya. Hah, jadi nggak apa-apa dok? Saya bilang enggak, makan ini aja pulang, nanti juga ini kok, katanya gitu. Ini bukan yang racun yang parah, keracunan parah. Udah aku akhirnya pulang, terus minum obat itu, bener nggak nyampe sejam hilang tuh warnanya gitu, hilang tuh merahnya gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga ini sebetulnya tahun 2014 ya. Jadi 2014 itu pas kami sedang merencanakan perjalanan ke Amerika dari kantor. Ini udah lama direncanakan gitu. Cuman tak kenapa pas di bulan-bulan itu kan bulan Juni ya kami berangkat ya. Dari Mei aku ngerasa badanku nggak fit gitu, nggak fit. Pokoknya saya itu paling takut kalau ngalamin sesuatu terus lemas gitu. Karena menurut dokter sebetulnya kalau kita sakit pun kalau nggak lemas nggak apa-apa gitu. Terus masih doyan makan itu nggak apa-apa. Nah saat itu saya ngerasa selera makan saya hilang dan saya lemas gitu. Terus ada bintil kayak merah-merah biru-biru di kulit gitu. Aku langsung ingat aku langsung ingat kakak saya Ma Ipan. Dulu waktu dia leukemia itu sering muncul itu biru-biru di lebam-lebam di ini. Padahal itu sebenarnya tahu lah ada berarti peredaran darah nggak lancar kan gitu. Jadi saya waktu itu sempat mau cancel perjalanan saya ke Amerika. Saya dibilang mau diganti dengan bos saya, tapi nggak boleh, nggak bisa, nggak mungkin. Nah teman seperjalanan saya juga cemas, aduh gimana ya kalau saya harus pergi sendiri, aduh nggak berani saya gitu, waduh kalau harus cancel dong. Udah akhirnya dengan tekad pasrah segala macam, waktu itu saya siapin asuransi dari Cigna ya. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri kalau sakit nanti ditanggung total di situ. Udah terus dengan segala pokoknya kepasrahan akhirnya berangkat. Tahu nggak, hari saya berangkat, pagi saya berangkat, itu berangkat dari rumah tuh jam 2 ya, jam 2 itu Nara kan baru 1,5 tahun ya. Iya. Aku lihat dia di tempat tidur, terus aku itu kayak nyiapkan diriku bahwa aku nggak akan lihat dia lagi. Serius, aku nangis banget. Nah, karena lemesnya gitu. Tapi waktu itu adik saya ngasih vitamin, pokoknya kamu minum ini setiap hari gitu kan. Dan selama di sana jujur aja, selama di Amerika saya memang nggak nikmatin karena kondisi saya nggak fit banget gitu. Cuman bisa melalui 8-10 hari lah dengan perjalanannya di sana itu, puji Tuhan gitu. Akhirnya saya bisa melewati semua, menjalani semua perjalanan itu lalu pulang. Nah, pas hari H pulang itu kami dari Los Angeles ke San Francisco, dari San Francisco ke Tokyo, dari Tokyo ke Jakarta, dari Tokyo ke Jakarta itu kan 6 jam ya, 6 jam itu naik Ana Airlines ya, Ana Airlines.
Itu yang pramugarinya orang Jepang, pokoknya aduh nice banget, orang layanannya keren banget gitu. Nah di pesawat saya tuh mimpi, dan mimpinya itu astaga ampun deh, nggak tahu apa aku menjerit-jerit di pesawat atau apa, nggak tahu ya, itu saking nyenyaknya itu saya mimpi. Jadi mimpinya gini, saya kan punya opung mamanya mama ini dulu apa ya di ini dulu dibilang kayak paranormal ya, nggak kayak dukun, nggak ya gitulah, pokoknya pengobati, bisa ngobatin orang gitu ya, jadi dan bisa meramal macam-macam gitu. Nah di mimpi saya itu, saya mimpi opung ini datang menjemput saya gitu loh, jemput saya. Nah dan saya tahu menjemput itu maksudnya ya saya itu mau mati gitu, mau dijemput ke dunianya dia gitu. Nah itu di mimpi itu saya tahu opung ini udah meninggal. Terus saya minta, mama juga ada di situ. Terus saya bilang, opung bisa enggak opung jemput saya 10 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu kan. 2014 berarti 2024 kan, berarti saya minta dia jemput saya tahun 2024. Berarti kalau mami mati dek tahun 2024, kamu siap-siap. Udah lewat tuh. Belum lah, 2024. Oh, belum. Nah, terus di mimpi saya itu, si omakku juga bilang gitu. Iya, anggo pala 10 tahun naya teh gitu. Iya mak, supaya Nara gede dulu. Aku bilang gitu. Jadi, aku tuh kadang-kadang heran ya. Di dunia nyata dan di mimpi juga saya itu rasional gitu loh. Gitu, rasional saya gitu. Nah akhirnya opung ini pergi kan, dia kan udah, tiba-tiba saya bangun di pesawat tuh, tiba-tiba rupanya pramugarinya mau ngasih ini nih. Jadi kalau di ANA Airlines itu apa ya, kita dikasih anduk-anduk basah hangat untuk apa kayak gitu. Terus ya ampun, aku mimpi dijemput opung gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu tiga itu saya ngerasa. Nah pulang dari Amerika saya memang karena ketakutan dengan kondisi saya, padahal waktu itu saya masih lanjut ke Bali, dari situ ke Pulau Tidung, karena udah ini schedule-nya waktu itu kan udah rapi semua, udah persiapkan, tinggal berangkat gitu, jadi nggak mungkin. Tapi ya puji Tuhan semuanya bisa terlewati, dan setelah itu fisik saya kembali lagi, yang lemas-lemas tadi hilang. Nah saking takutnya saya waktu itu kan, aduh, karena saya ngerasa saya mungkin udah kanker, udah stadium berapa, aku suka gitu kan. Nah akhirnya saya itu cek ke rumah sakit, ke Mitra, saya minta di opnam, sampai dokter Edin tuh marah-marah, ngapain opnam orang gadung. Saya minta dicek apa ya, leukemia, nggak hanya cek ini tapi pokoknya sampai yang darah tepi segala macam. Dan ya puji Tuhan nggak ada pertanda kanker, pertanda tumor di mana-mana tuh nggak ada gitu. Nah itu kondisi sampai sekarang. Jadi itu 3 kali saya merasa kayaknya saya mau mati deh gitu ya gitu. Nah jadi mungkin tiap orang juga kayak, nah wabah kayak gini jujur aja, apalagi kalau kita baca-baca soal wabah ini ya, berapa kali dunia ini terjadi wabah yang memakan korban puluhan juta gitu. Kalau dipikir-pikir lah ya, kalau memang udah ini kita semua kan mati loh ya kan, tinggal waktu dan caranya aja gitu. Cuman kan ada hal jujur aja yang kita takutkan, apalagi kalau usia kita, yang kita takutkan kalau kita mati apa sih, itu kan yang kita tinggalkan kan gitu loh. Jadi kalau kayak aku, yang ya pasti yang aku bayangin, aduh anakku masih kecil, Nara masih kecil, Angel masih sekolah. Kadang-kadang aku suka begini, kalau aku mati, kalau Giurian mungkin udah gak bisa lah, ya mungkin mereka akan kerja apapun, jadi buruh, jadi apa, sama gimana Nara. Jadi aku mikirnya kayak gitu-gitu. Terus ya terus masih banyak yang pengen kita urusin, masih banyak utang yang belum dibayar kan. Kalau bisa mati jangan ninggalin utang lah ya kan, sedih banget kan keluarga kita nanti pas kita mati gitu ditagih utang segala macam gitu kan. Kalau bisa lunas utang dulu lah segala macam. Jadi kayak gitu-gitu. Nah jadi selama wabah ini kami di rumah nih, Rian, Angel, itu Gio itu ya hati-hati, tapi ya suka bercanda-canda juga gitu. Apalagi nih ya,
Nah, Rian sama Angel tuh gitu. If I die gitu kan. Nah kalau aku gini, aku sih jujur aja belum siap mati karena masih banyak dosa, banyak tanggung jawab, banyak utang yang belum dibayar, banyak hal-hal yang perlu diselesaikan gitu ya. Dan ya masih ingin menikmati hidup inilah gitu, walaupun susah tapi ya banyak hal-hal menyenangkan gitu. Tapi kita juga kan harus rasional ya dalam kondisi kayak gini. Misalnya kalau kayak wabahnya aduh benar-benar ganas gitu, mau diapain gitu. Jadi kalau saya kayak kemarin gitu, kayaknya tenggorokan mami nggak enak deh gitu. Terus kata Rian, mah periksa mah, oh gitu. Nggak, jadi gini ya, kalau misalnya nih kalau mami kena COVID ya, mami akan tempuh pengobatan Bukan dengan COVID doang ya, isolasi mandiri. Tapi kalau misalnya kalian bawa saya ke rumah sakit, kalau udah nggak sadar aja ya, atau sesak banget, bawa ke rumah sakit UI, ini asuransi saya, jangan saya kayak gitu. Jadi gitu. Artinya kan kita juga ya khawatir tapi waspada, antisipasi. Nah seperti itu gitu. Jadi ya menghadapi yang kayak gini-gini memang tetap perlu waras, perlu rasional, tapi juga tetap ya di lubuk hati yang paling dalam itu tetap perlu mempersiapkan hal-hal yang paling buruk kali ya gitu. Tapi ya puji Tuhan kayaknya kondisinya makin membaik. Beberapa teman kerabat yang kena COVID dan memilih isolasi mandiri selama 2 minggu ini semuanya pulih. Itu hanya isolasi mandiri aja mereka. Nah, begitu pengalaman saya teman-teman tentang perasaan menghadapi kematian. Bagaimana dengan kalian? Pernah nggak sih ngerasa kayaknya gue mati nih? Gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Ubinya enak. Ini ubi Cilembu. Oke, kita lanjut lagi kerjanya. Work from home. Selalu semangat. Jaga jarak. Oh iya.